Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Kita bacakan Fatihah kepada muallif hadzal kitab Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi, khususan ruhihi bijahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kajian kemarin. Wa yajibu 'alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha bil ityani biha ala wajhiha. Wajib atas seorang mukallaf memerintahkan orang yang dia lihat meninggalkan sesuatu dari kefarduan yang diperintahkan oleh Allah, atau dia melakukan kefarduan itu ala ghairi wajhiha, tidak dengan cara yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan untuk apa? Yakni bil ityani biha ala wajhiha. Dia wajib memerintahkannya melakukan farduan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu kefarduan, kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ketika kita melihat hal yang mungkar, sesuatu yang tidak patut, kita ini wajib untuk mengingatkan seseorang. Penjelasannya begini, asyarhu wa yajibu 'ala syakhsil mukallafi ay ya'mura man ra'ahu tarika syai'in faraidillahi bi adaihi. Wajib bagi seseorang yang mukallaf, itu adalah al-muslim al-mukallaf, wajib atas seseorang yang mukallaf ay ya'mura man ra'ahu tarika syai'in min faraidillah, untuk memerintahkan orang yang dia lihat meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah Allah fardukan. Jadi orang ini melihat ada seseorang ini meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Diperintah untuk apa? Biadaiha, diperintah untuk melakukannya. Kalau seandainya saya seorang guru melihat ada orang lain, misal siswa saya atau santri saya, atau orang yang saya kenal, yang saya tahu dia adalah seorang muslim, seorang mukallaf, dia meninggalkan kewajibannya, contohnya adalah sholat, maka saya ini berkewajiban untuk memerintahkan. Perintah ini adalah kewajiban saya. Kewajiban saya sebagai seorang mukallaf.
Wa ya'muru man ra'ahu ya'ti bi syai'in min hadhil fara'id ala ghairi wajhi. Dan dia wajib memerintahkan orang yang dia lihat melakukan salah satu dari kefarduan itu tidak dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kefarduan-kefarduan itu Allah telah memberikan petunjuk bagaimana melakukan kefarduan-kefarduan itu. Syariatnya melalui Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya sudah dicontohkan, dijelaskan oleh beliau, kemudian dicontohkan dalam perbuatan. Diperintahkan untuk apa? Ayati biha alal wajhil ladzi tasihhu bihi. Diperintah untuk melakukan kefarduan itu dengan cara yang mana cara itu adalah cara yang paling benar, dengan cara yang mana kefarduan itu dengan cara itu jadi sah. Ya. Jadi gampangnya adalah benerno wong sing lakoni kewajibane ya, supaya nglakoni bener. Ini bener. Benerno itu bukan kemudian saya menilai benar, tidak, tapi ono wong salah disuruh bener. Hadza in kana yukhillu bi fardin. Hal ini apabila dia ini melakukan sesuatu perbuatan ini yukhillu bi fardin, yang mana dengan perbuatan dia ini fardu ini jadi rusak, jadi tidak betul, jadi batal. Yukhillu mana? Ini bila orang ini melakukan sebuah perbuatan dalam melakukan kefarduannya ini yukhillu bi fardin, jadi menjadikan farduan yang dilakukan ini jadi batal. Au ya'ti bi mu'tilin mujma'in alaihi indal a'imah, atau dia melakukan sebuah perbuatan yang membatalkan ya, perbuatan fardu yang dia lakukan, yang mana hal yang membatalkan ini telah disepakati oleh para imam bahwasanya itu membatalkan. Ya. Gampangane pokoknya perbuatan sing iki nek dilakoni wong menurut para imam madhab ini batal, maka orang ini harus diingatkan, nglakoni aja amma man ra'ahu yukhillu bi mukhtalafin fihi. Adapun orang yang melakukan sebuah perbuatan, kan dia melakukan kefarduan kok melakukan perbuatan yang di sini bi mukhillin mukhtalafin fihi, dengan sesuatu yang menurut pandangan para imam ini masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan ini membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan, atau ini menyacat merusak kefarduan yang dilakukan, ada yang mengatakan tidak. Gimana sikap kita? La yunkaru alaihi, orang ini tidak langsung diingkari perbuatannya, illa ayyakuna fa'ala ma ya'taqidu mukhillan bisihhatil fard fayunkaru alaihi, kecuali bila dia melakukan perbuatan apa yang telah dia yakini bahwasanya yang dilakukan itu adalah mukhillan bisihhatil fard. Dia tahu yang dia lakukan itu adalah mukhillan bi fardhi, dia melakukan perbuatan itu dia tahu itu adalah membatalkan atau merusak kefarduan, kemudian dia lakukan. Nah, otomatis dia ini nulayani apa sih dia yakini. Fayung karu alaihi, maka orang ini atau perbuatan yang dilakukan ini diingkari, harus diingkari. Nah, ini tafsil, makanya ini hal-hal yang perlu kita cerna, bahwasanya mengingkari sesuatu itu tidak kemudian tiba-tiba saja diingkari, karena ada sesuatu yang memang mukhtalafun fihi indal a'imah, ada
ada yang memang ujma alaihi dalaim. Nah, kama yukaru alaman ata bi mukhillin muttafaqin alaihi bainal a'immah. Cara mengingkarinya adalah seperti halnya ketika saya mengingkari perbuatan yang mukhillin, yang nyacat kerusakan, yang mana ini adalah muttafaqin alaihi bainal a'immah. Jadi sama, mukhtalafin fihi, kok kemudian dia ini mengetahui bahwasanya dia ini meyakini bahwa yang membatalkan fardu, maka dia ini ketika melakukan itu harus diingatkan, sampean wingi ngarani jarine mukhillin sampean lakoni. Diingatkan seperti itu. Jadi seperti halnya ketika saya mengingkari ini adalah perbuatan yang memang menurut para imam ini disepakati mukhil, yakni merusak daripada ibadah yang dilakukan. Wa ala hadza, dengan dasar ini, faman ra'a rajulan kasifan fakhidaihi, barang siapa yang melihat seorang laki-laki yang membuka dua pahanya bisolati dalam sholat, ono wong sholat pupune ketok, pupune tegese oleh sholat gawe kantong, pupune ketok, au ghairiha, atau di selain sholat ono wong laku karo cekak, layu karu alaihi, maka perbuatan orang ini tidak boleh diingkari. Jadi ono wong laku, ono wong sholat gawe karo ketok pupune, pupu lorone, utawa dheweke laku gawe karo cekak, maka orang ini tidak boleh diingkari kecuali ayya'lama annahu ya'taqidu anna hadza haramun, kecuali dia ini sudah tahu bahwasanya yang dia lakukan itu haram. Contoh dhewek ini meyakini salah satu mazhab di mana membuka paha ini haram, karena menurut mazhab ini pupu itu termasuk aurat. Maka ketika dia membuka pupu, maka dia telah melanggar apa yang dia yakini. Maka perlu kita ingat, sampean wingi wis seru nek bahwasanya pupu sampean menurut mazhab sampean ketahui itu adalah tidak boleh dibuka. Demikian juga ketika sholat, dheweke sholat gawe katokan cekak, maka orang ini perlu diingatkan, sampean wingi wis seru meyakini bahwasanya pupu itu termasuk aurat, apa sampean sholat gawe katokan cekak. Ini perlu diingkari, ya. Anna hadza haram bi ayyakuna hadza syakhs alladzi kashafa fakhdahu ya'taqidu bi anna kashafa fakhdi 'ala rajuli haram. Gambare orang ini yang membuka pahanya tadi meyakini bahwasanya membuka paha atas orang laki-laki itu haram. Dia tahu bahwasanya membuka paha bagi seorang laki-laki haram, kok dia membuka, maka perlu kita ingkari. Khina idin yajibu al-inkaru alaihi, pada saat seperti ini, kondisi seperti ini, dia wajib diingkari, li anna fakhdar rajuli ikhtalafal a'immatu fi hukmihi, karena paha seorang laki-laki ini para imam mazhab ini berbeda pendapat tentang hukumnya. Faqala Syafi'i wa Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat innal fakhdha auratun, paha ini termasuk aurat. Qaulan wahidan, hanya satu ucapan, tidak ada dua pendapat, hanya satu pendapat menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pupu itu termasuk aurat. Wa qala Malik, Imam Malik berpendapat, wa Ahmad dan Imam Ahmad Ibn Hanbal fi ahadi qaulaihim, dalam salah satu dua pendapat. Jadi Imam Ahmad dan Imam Malik ini punya dua pendapat. Al-fakhidu laisa aurah. Salah satu pendapat beliau mengatakan bahwasanya pupu seorang laki-laki
paha seorang laki-laki ini tidak termasuk aurat. Wa qala bidzalika salah satu nasrun. Dan pendapat ini juga menjadi pendapat 3 imam yang lain. Ada 3 imam yang lain mengatakan bahwasanya pupu itu tidak termasuk aurat. Minal mujtahidin, dari ulama-ulama ahli ijtihad yang seperti Imam Malik dan seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka itu setara, punya madhab, punya kedudukan ijtihad. Ya, minhum diantaranya Dawud wa ibnu Abi Dhi'b. Ya. Jadi Imam Dawud ini mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi pupu itu tidak termasuk aurat dari salah satu 2 pendapat beliau. Nah, ini namanya apa? Kita ini jeli. Orang yang mengingkari hal yang mungkar, kita harus tahu esensi hakikat daripada apa yang dilakukan orang lain. Sehingga apa? Ketika kita mengingkari, gak ngawur. Ya. Kita tahu bahwasanya mazhab ini mengatakan boleh, tidak boleh. Kalau ada orang ya melakukan sesuatu yang memang menurut mazhab yang dia ketahui itu tidak boleh, maka ketika dia melakukan maka perlu kita ingatkan. Ini adalah salah satu bentuk rahmatan lil alamin dalam Islam. Ikhtilaful a'immah rahmatun. Ini perbedaan pendapat para imam ahli ijtihad itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mananya apa? Ada beberapa orang itu sholat pupune ketok. Jadi sholat itu katoan. Mereka ini melakukan kalau memang dia melakukan tahu madhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik serta Imam Dawud dan Imam Abi Dhi'b dalam pendapat beliau tentang fasab ini tidak aurat, maka boleh sholat katoan. Sebab menurut beliau pupu itu tidak aurat seperti itu. Tapi kalau kita tahu ada orang bermadhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, roh dari Imam Syafi'i karo Abu Hanifah, dan dia meyakini tentang pengetahuan dia bahwasanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahwa fasab itu adalah termasuk aurat, maka orang ini diingkari. Sampean itu mazhab Syafi'i, mazhab kok marung ketok pupu ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas diiringi hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang dikehendaki Allah baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.